Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hujan-hujan. Mana juga hijau dari sini dekat view juga. Karena harga tidak pernah naik dan harga tergerus turun, teman-teman dari petani ribut, ya, demo berkali-kali sampai ke menteri. Waktu itu menteri kemudian menetapkan harga 1.350 per kilogram, ya, dengan potongan 15% dan kadar refraksi 24%. Dengan harga 1.350 ini petani senang, ya, tapi teman-teman pengusaha rugi semua. Harga mereka tidak kompetitif, akhirnya mereka tidak bersedia membeli tepung tapioka, tutup. Mereka lebih baik tutup. Akhirnya yang terjadi, petani pun ketika musim panen tidak ada yang beli. Hari itu ada yang beli, tidak ada yang bisa beli. Kenapa tidak mau beli? Harga tidak kompetitif karena ada tepung tapioka impor yang jauh lebih murah masuk ke Indonesia. Mereka kalau nggak salah produksi per kilo 6.000, sedangkan tepung tapioka impor cuma 5.200 dan tidak pernah kena pajak. Tepung tapioka itu tidak pernah kena pajak, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka pun juga komplain karena harga yang ditetapkan oleh menteri hanya dipaksa diberlakukan di Provinsi Lampung karena petani-petaninya ribut. Tapi
di sisanya di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Utara sampai dengan Jawa Timur, sampai dengan NTB ada ya, ya. Ini tidak pernah dipaksa pengusahanya untuk membeli sehingga mereka menurunkan harga, menurunkan. Kami berdialog antara pengusaha dan petani, berdialog, dan saya memutuskan karena wewenang HET waktu itu saya meminta izin kepada Menteri Pertanian untuk memberikan HET sementara di Provinsi Lampung sampai larangan impor dibatasi. Saya ulangi sedikit, Kementan menjanjikan kepada petani-petani bahwa mereka akan segera membatasi impor supaya harga tepung tapioka kita naik. Tapi sampai sekarang belum, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Jaringan Petani Berdan Nusantara dan juga narasumber pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya untuk memimpin Zoom Meet pada malam hari ini kepada moderator kita, Bapak Insinyur Santiamer Silahi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bu Sudarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu, dan mengucapkan selamat bergabung pada malam hari ini di Sabtuan Jaringan Petani Persada Nusantara. Nah, bersama kita sudah bergabung Bapak Ketua Umum ya, Ketua Umum JPPN Pak Hasrat El Harun Tanjung. Kita dapuk beliau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk apa kita melakukan Zoom ini dan apa target kita. Silakan Pak Hasrat. Pak Hasrat, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita yaitu di Sabtuan. Tema ini memang sudah lama kita rancang dan ini halo Pak, suara saya keputus Pak ya? Putus, Ya, lanjut Pak. putus-putus. Lanjut. Ini dari Iya, karena Pak Ketumnya terganggu sinyalnya, langsung diambil alih saja Pak Jubir, Pak Moderator. Baik, Terpental, ya terpental. mungkin ada yang masalah sinyal ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu eh, yang telah bergabung dengan JPPN pada malam hari ini. Jadi eh, sebenarnya tujuan kita mau berbincang-bincang pada malam hari ini adalah sebagai persiapan awal daripada JPPN yang akan nanti beraudiensi dengan Menko Polhukam Republik Indonesia. Apa materi yang akan disampaikan dengan Menko Polhukam, termasuk juga masalah penanganan singkong ini. Ya, singkong yang di Lampung. Mungkin teman-teman yang dari Lampung ini juga nanti dapat bercerita. Saya telah mengundang beberapa orang dari Lampung, sebenarnya petani, ya. Tapi apakah mereka ada gangguan jaringan juga saya tidak tahu. Sampai hari ini belum dapat, sampai saat ini belum dapat bergabung. Ada 4 orang itu. Mudah-mudahan nanti dapat bergabung. Tapi seandainya pun mereka nanti tidak dapat bergabung, kita bisa berbincang-bincang. Yang tujuannya teman-teman adalah satu, saya katakan persiapan kita untuk nanti audiensi dengan Menko Polhukam. Ya, jadi kita melihat
tata niaga, tata kelola daripada singkong ini, tanda kutip, sebenarnya adalah bagian dari pangan supaya ditangani secara serius dan menyeluruh dalam konteks supaya petani ini tidak apa namanya jantungan gitu ya, sebentar harga naik, sebentar harga turun, tidak menentu seperti yang dikatakan oleh gubernur. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, tetapi mungkin ada sesuatu pemahaman yang kurang pas terhadap singkong ini. Pemahaman yang kurang pas, bukan hanya oleh Pemda Lampung, pada umumnya juga para pejabat di pemerintahan ini. Jadi kita mendengar dari teman-teman pengalamannya di lapangan tentang singkong ini, juga nanti kita lihat sebenarnya di Lampung ini ada dua komoditi atau tiga komoditi yang sedang bersaing, yaitu masalah tebu, singkong. Kalau jagung memang sudah dipolakan itu ya, tapi antara jagung, sorry, antara singkong dengan tebu, ini masalah lahan juga ya. Jadi saya ini dari Lampung belum ada yang datang ya. Eh, Boleh saya share dulu sedikit apa, Ali? Saya share dulu apa file ya, boleh ya Ali ya? Iya, bisa Pak. Oke, makasih Ali. Oke, supaya teman-teman ini paham untuk apa kita Zoom ini. Maaf ini Pak Asrat Tanjung udah ini ya, udah gabung ya Pak Asrat. Jadi ini nanti teman-teman sebagai awal perjumpaan kita pada malam hari ini untuk ya kami sudah punya pola yang akan disampaikan nanti kepada Menko Polhukam, yaitu pangan dari perspektif keamanan nasional. Ya, jadi kita tidak melihat pangan ini sebagai komoditi biasa, komoditi ekonomi yang bisa ya udah bikin harganya sekian, impor ini impor. Tidak begitu paradigmanya. Kita ingin menyampaikan paradigma yang dianut oleh JPPN khususnya pangan yang terdiri dari antara lain jagung, singkong, beras jangan dianggap itu sebagai komoditas ekonomi semata. Nah, ini paradigma harus dirubah. Jadi nanti teman-teman kami akan menyampaikan ini materinya nanti ya. Nah ini nanti juga Pak Tanjung makan menambah ini ya. Jadi apa materinya itu jaringan petani persada Nusantara itu apa? Misi tugas utama penyelenggara negara itu apa? Harus kita ingatkan mereka itu ya. Kemudian kita akan lihat sampaikan pangan dan mati hidupnya suatu bangsa. Saya tadi mendengar eh, video daripada Menteri Keuangan Purbaya ketika berbicara di DPR menyampaikan mengusulkan supaya gaji guru itu sama dengan gaji DPR. Wah, semua orang bangga. Tapi saya respon begini Bapak Ibu. Oh, bagus itu. Cuma satu yang dilupakan oleh Pak Purbaya. Apa itu? Petani. Ya. Kalau bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia tidak sekolah 1 tahun juga nggak apa-apa. Masih bisa hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, 1 tahun nggak sekolah juga masih bisa hidup. Tapi coba kalau satu minggu dia nggak makan sama sekali bisa hidup nggak? Nah, Mati. nah, suruh guru itu bertani bisa nggak? Nah, ini yang paradigma ini yang di negara ini sering salah gitu kan. Salah itu petani itu dianggap apa gitu. Salah besar itu. Padahal adalah mereka komponen bangsa yang sangat strategis. Kalau di mesin, namanya itu mereka itu adalah komponen utama mesin petani itu. Nah, ini yang ingin didorong oleh JPPN kepada pemerintah pusat atau daerah supaya ini dipahami. Kemudian ketahanan dan kekuatan ekonomi ya negara ini adalah juga dari pangan. Kita tidak boleh pungkiri. Coba ini sekarang tepung tapioka impor, babak belur kan langsung kan goyah kan. Nah, pangan dan pancagatra ini apa pancagatra ini saya tidak perlu jelaskan kepada bapak-bapak ini bahasa militer ini. Kemudian sumber masalah. Ya, sumber masalah itu apa? Pangan itu selama ini dianggap sebagai komoditas biasa ekonomi gitu. Maka bisa naik turunkan harga, impor, ini itu enggak, itu adalah sesuatu pola pikir atau paradigma yang kurang pas dan harus kita rubah. Bagaimana merubah ini? Kita beri saran kepada Menko Polhukam. Kemudian apa konsep Stranas, tata kelola dan tata niaga UBKYO? Stranas itu Bapak Ibu adalah strategi nasional ya. Kemudian nanti kesimpulan dan saran. Nah, inilah tujuan kita salah satu perbincangan kita pada malam hari ini yang seharusnya nanti ini teman-teman dari Lampung petani mudah-mudahan dapat bergabung yang ingin kita perbincangkan.
Tetapi sungguh pun nanti mereka agak terlambat masuk, nggak apa-apa teman dari Lampung yang punya pengamatan, punya pengalaman, sampaikan aja pendapat-pendapatnya di sini dengan catatan Bapak Ibu. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Tadi gubernur sudah ngomong apa? Masalah impor kan? Itu tepung tapioka diimpor. Dan masuknya tepung tapioka itu ke Indonesia tidak dikenai pajak. Aneh kan? Aneh, Pak. Kalau barang impor tidak dikenai pajak, ya murah. Itu kebijakan siapa? Siapa yang korban? Petani. Siapa yang korban? Pabrik. Jadi mereka diadu domba itu. Pemerintah Lampung juga tidak berdaya. Hanya pemerintah Lampung, Pemda mengeluarkan pergub SK sama surat edaran itu. Nah, ini kurang konsisten. Ini jadi masalah juga. Tapi itu nanti bagian yang akan kita perbincangkan. Itu yang ingin saya sampaikan dulu, Bu. Berarti mungkin teman-teman dari yang dari Lampung atau siapa, kalau ada narasumber udah masuk belum ini ya? Saya lihat tuh belum. Pak ini siapa ini Pak Kusno, Kusno belum masuk yang saya lihat. Nah ini belum masuk. Silakan mungkin dari teman-teman dari Lampung ada 4 tadi saya undang Pak Wayan, Wayan ya Wayan itu ada kendala. Oh, Pak Maradoni, SAP, silakan. Hmm, Monggo. hmm. Silakan Pak, nggak apa-apa. Monggo, silakan Pak. Mic-nya dibuka dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk malam ini sudah ikut bergabung dengan jaringan petani persada Nusantara untuk diperkenankan jadi Mungkin Santia paparan Marsial Zoom meeting di tahun halo. mungkin Waktu kalau itu kalau nggak salah putus-putus. di tahun On awal cam, tahun waktu itu Pak ya. maksudnya tutup kamera aja, Pak, coba. Nah, supaya Nggak nggak usah, putus-putus. dimatikan kameranya aja, coba. Hmm, supaya nggak putus-putus. Oh, matikan kameranya. Iya, Ya, coba. Ya, halo. ya Udah jelas, Bu? sudah lancar. Tapi masih on cam. Nggak Udah apa-apa, lancar. silakan Pak. Sudah. Lanjut. Jadi setelah saya rapat dengan pihak JPNN waktu itu, kami berangkat ke Jakarta, termasuk kami bertemu dengan Kementan RI, kami ketemu dengan Komisi 4, kami ketemu dengan DPD RI, terus kami pun bersama Bapak Gubernur yang tadi itu beliau memaparkan itu di Badan Legislasi DPR RI sekitar bulan Juni. Ya, 2024 ya. Jadi pengalaman kami ini sudah cukup luar biasa, Pak, mengenai persoalan singkong ini. Termasuk yang disampaikan tadi mengenai impor. Saya sangat jelas waktu itu saya sampaikan kepada Balik DPR RI waktu itu, ya jangan sampai seolah-olah tidak melihat keadaan yang sebenarnya ada di Provinsi Lampung. Karena salah satu komoditas unggulan yang ada di Provinsi Lampung ini hampir melibatkan 9 kabupaten ini. Jadi salah satu penopang ekonomi terbesar di Provinsi Lampung. Bahkan saat ini sangat dirasakan oleh Bapak Gubernur Provinsi Lampung melalui penelitian dan perhitungan. Ekonomi Provinsi Lampung memang betul-betul merosot gara-gara singkong ini, Pak. Betul-betul merosot dan keadaan ini sampai hari ini belum ada suatu bentuk kestabilan. Kalaupun sudah ada pergub, bahkan kemarin itu sempat ada relaksasi kembali yang tadinya 13.50 menjadi dengan potongan 15% rapaksinya, dan sekarang 13.50 dengan rapaksi 25. Karena bernegosiasi dengan pihak industri, mereka tidak mampu untuk mengikuti potongan 15%. Sementara sekarang 25%.
Dan sekarang pun berbagai macam alasan klasik yang dilakukan oleh pihak pabrik itu dengan alasan singkong kotor lah, dengan alasan singkong kecil lah, ketuaan lah, sampai akhirnya kembali pada satu tingkat negosiasi potongan di angka 30 sampai 40 lagi, Pak. Kembali Seperti ya. itu. Iya. Iya. Nah, jadi kita sudah sampaikan beberapa waktu lalu di balik DPR RI bahwasanya memang untuk menjadikan satu komoditas unggulan atau pangan strategis ke depan ya memang harus dengan undang-undang, Pak. Nggak mungkin komoditas ini. Jadi kadang-kadang seperti yang Bapak sampaikan tadi terkesan konyol pihak-pihak di pusat itu menyatakan ini hanya sekedar komoditas lokal. Namun Bapak juga sudah sampaikan sebegitu strategisnya singkong ini, bahkan sekarang ini banyak singkong itu yang bisa langsung konsumsi, artinya bukan singkong beracun, yang kadar racunnya rendah. Yeah. Bahkan langsung digoreng, direbus, dibakar, jadiin keripik dan sebagainya. Dan sekarang banyak program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, baik dari dari Kementerian Perdagangan, bahkan informasi terakhir kami nanti akan pihak Bappenas pun akan turun untuk menyikapi persoalan singkong ini. Jadi ke depan harapan kami adalah satu bentuk karya nyata, satu bentuk sosialisasi yang betul-betul menyeluruh sampai kepada satu tingkat petani itu sendiri. Jangan hanya sekedar habis di wacana. Karena kami masyarakat Provinsi Lampung yang membudidayakan singkong ini atau sebagai petani singkong ini, memang sementara ini untuk kita beralih atau migrasi ke komunitas lain itu butuh modal, Pak. Sampai hari ini petani-petani singkong itu mengeluh karena mereka terbebani utang kur. Dan saya merasakan betul, dan kami selalu sosialisasi. Dan kami berdemo di Provinsi Lampung itu sampai 4 kali. Sampai 5 kali. Bahkan terakhir kawan-kawan kami pun sempat berangkat ke Jakarta. Karena kemarin saya memang tidak berangkat. Terakhir kami itu di tanggal 5 Mei 2025. Dan terjadi suatu insiden, keluarlah yang namanya Ingup. Ingup pun tidak dipatuhi waktu itu. Totalitas. Nah, terseok-seoknya kami ini hampir 6 bulan lebih ini. Singkong ketuaan, ya kan? Singkong ketuaan, harga menentu. Sementara petani-petani mau beralih di musim tanam ini untuk ke jagung dan padi, butuh modal, Pak. Ya kan? Dan modal itu tidak sedikit kalau kita migrasi. Di mana juga struktur lahan atau tanah ini tidak sama. Yang cocok untuk komoditas singkong ini dimanapun cocok dia, Pak. Yeah. Karena tim tanam sederhana, budidaya sederhana, terus itu pemeliharaannya sederhana, biayanya pun tidak terlalu berat, walaupun harus ditunggu sampai 9 sampai 12 bulan. Tapi kita lagi-lagi tergalakkan modal kalaupun kita harus migrasi ke jagung dan sebagainya, kedelai. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan penunjang untuk menunjang kami sebagai petani singkong ini kan termasuk modernisasi, alsintan dan sebagainya. Itu memang sangat minim. Bahkan yang namanya penyuluhan dan sebagainya itu tidak pernah ada bagi petani singkong. Seperti itu. Jadi harapan kami ke depan agar kiranya pemerintah pusat itu memang betul-betul harus konsen. Jangan persoalan ini hanya dilempar ke pemerintah Provinsi Lampung. Jadi seolah-olah pemerintah pusat itu hanya menggelindingkan bola panas atau bola api yang pernah saya sampaikan dengan Bapak Gubernur. Kalaupun Bapak Gubernur akan mengeluarkan pergub, ini akan berhadapan dengan petani dan industri, saya bilang. Kenapa berhadapan dengan industri? Karena besar kemungkinan mereka tidak akan patuh. Memang betul, Pak. Sampai hari ini ketidakpatuhan itu berjalan. Ketidakpatuhan itu dilakukan oleh pihak-pihak industri, pihak-pihak pabrik. Jadi karena lagi dan lagi, kita tidak dilindungi oleh undang-undang yang pasti, yang baku. Seperti itu. Aturan main yang betul-betul kuat untuk menjadikan salah satu pemerintah provinsi itu sebagai wasit yang memiliki suatu bentuk kekuatan. Seperti itu, Pak. Jadi akhirnya
satu sama lain kayak karena dianggap pihak perusahaan itu hanya sekedar apa namanya kertas yang ditulis oleh gubernur tanpa suatu bentuk kekuatan hukum, walaupun pada prinsipnya ada tim pengawas dan sebagainya, kucing-kucingan Pak dengan pihak petani itu, kelakuan pabrik dan industri itu Pak. Lagi-lagi mereka selalu mengatakan ini hukum pasar seperti itu. Jadi sebenarnya kekuatan petani bahasanya Pak, nilai jual kita atau bergening kita itu memang lemah Pak di persoalan singkong ini Pak. Nah, jadi harapan kami petani, ya masa nggak mungkin lah Pak, kami harus artinya harus turun ke jalan terus-terusan ya untuk menyikapi persoalan singkong ini kan, karena semakin ke sini semakin sulit yang dihadapi oleh petani ini luar biasa Pak. Jadi kalau tidak ada satu bentuk uluran tangan yang jelas, kalau tidak ada satu bentuk apa namanya penanganan khusus baik dari presiden dan tim kementerian, baik Menko Pangan, Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, sampai menteri-menteri terkait duduk bareng menyikapi persoalan ini, menurut kami Pak tidak akan ada satu bentuk eksistensi untuk menjaga petani singkong. Bahkan suatu saat saya sering kali sampaikan, suatu saat hanya akan tinggal nilai sejarah. Karena petani di Lampung ini pernah hebat dari lada, Pak. Pernah saya sampaikan seperti itu. Pernah hebat dari cengkeh, pernah hebat dari kopi. Saya masih ingat betul, Pak, di rumah saya, ini belakang rumah saya itu, yang namanya kopi tua itu ratusan tahun umurnya, Pak. Karena itu sekarang udah hanya tinggal nilai sejarah, Pak. Dan di zaman itu, walaupun waktu itu masih di zaman POC, Pak, yang mengendalikan dagang Indonesia atau Nusantara saat itu, Pak. Terbukti Pak, kakek buyut kami ini biasa naik turun haji, pendidikan ke pondok pesantren dan sebagainya, hebat dan fakta sejarah Pak. Maaf nih, fakta sejarah sampai hari ini rumah-rumah hebat, rumah-rumah panggung itu memang dihasilkan dari hasil perkebunan Pak, hasil pertanian, khususnya lada zaman itu di Provinsi Lampung ini atau Sumatera pada umumnya, seperti itu. Jadi harapan kami ke depan, jangan sampai hanya ini selalu disikapi hanya dengan cara seremonial. Ya kan? Karena sampai hari ini semua lembaga, semua termasuk kajian dan sebagainya, seminar dan sebagainya, di Unila kami dan sebagainya Pak. Bahkan dari Provinsi Lampung membentuk Pansus Tata Niaga Singkong. Ini waktu ini udah 1 tahun lebih Pak. Tapi sampai hari ini, suatu titik penyelesaian yang konkret, yang betul-betul berpihak pada petani itu sampai hari ini tidak ada. Bahkan saya sampaikan, kalau pengusaha-pengusaha tapioka itu, bahkan sampai hari ini, mereka menjadi pengusaha kaya raya, bahkan menjadi konglomerat dari Provinsi Lampung ini, dari tapioka ini Pak, dari singkong ini Pak. Mereka menjadi orang hebat-hebat, bahkan bergelimangan harta mereka tuh. Maka kalau saya nyampaikan itu terlalu kasar untuk perampasan ini, perampokan, penindasan kok. Melebihi POC, Pak. Melebihi POC kok. Jadi seharusnya penjual itu memiliki suatu bergening tinggi, ini tidak dikendalikan pembeli. Seperti itu. Hukum jual ini kan yang penjual yang menawarkan barangnya, artinya sedikit lebih bergengsi gitu, tapi tidak kalau di singkong. Mereka mempermainkan persoalan singkong ini terlalu berlebihan. Jadi pengawasan pemerintah itu memang dari sudah sekian puluh tahun di singkong ini memang lemah. Akhirnya mereka mengakar Pak. Itulah yang dikatakan akhirnya kekuatan oligarki. Nah, seolah-olah mereka tidak butuh, seolah-olah mereka persoalan singkong ini kecil, seolah mereka menganggap singkong ini komoditas sederhana, tapi mereka mendapat untung besar. Di lapak saja Pak, lapak-lapak itu saja mereka bisa, kalau mereka menghimpun sampai 150 ton per hari, kali 50 perak saja Pak, itu 7.500.000 per hari. Kalau ada seorang pengusaha lapak itu 5 sampai 10 lapak, 75 juta Pak hasil mereka itu per hari. Jadi lebih kaya para pembeli itu ketimbang yang namanya petani Pak. Jadi sangat jauh lah. Jadi kalau kita mengatakan sampai hari ini nilai kesejahteraan petani itu jauh panggang dari api Pak. Jauh yang namanya petani singkong.
Nah, jadi harapan kami ke depan, kalau kami juga apresiasi keseriusan dan kerja keras Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Jausal dan tim, namun lagi-lagi mereka terkendala, Pak. Terkendala regulasi, kendala dari aturan, Pak. Yang tidak bisa memberikan suatu bentuk penguatan dan eksekusi kuat. Seperti itu. Jadi sehingga kita ini masih tetap terombang-ambing selagi belum ada regulasi policy yang jelas untuk mengatur antara kami, baik kami petani dan juga itu sebagai industri. Jadi kedua-duanya semestinya harus dijaga eksistensinya. Eksistensi kami sebagai petani itu dijaga, eksistensi yang namanya industri sebagai salah satu investasi yang memang sudah sekian puluh tahun mengakar di Provinsi Lampung. Artinya kalau dua-duanya dijaga, dua-duanya mendapatkan satu regulasi, kemungkinan depannya sama setara. Seperti itu, Pak. Mungkin sekilas dari saya harus seperti itu, Pak ya. Karena yang kami hadapi saat ini dan ke depan harapan kami bukan hanya kita ini petani itu dikembangkan dari sisi pertanian. Bagaimana ke depan program hilirisasi, terus itu mengembangkan UMKM petani singkong dan sebagainya untuk segera diberikan terobosan dan jalan keluar, Pak. Sehingga petani hanya tidak berkutat menjual. Ya kan ada ketergantungan dengan pabrik. Jadi untuk mengurai ketergantungan dengan pabrik ini, misalnya ke depan kami dengar dari pihak pemerintah pusat untuk mendirikan bioetanol atau K10, mokap, pengembangan gaplek dan sebagainya, agar kiranya segera direalisasikan. Agar kami tidak hanya ada ketergantungan dengan pihak pabrik yang sifatnya semena-mena, Pak. Jadi bahkan mereka terus terkesan mereka ini terkesan kebal hukum. Yang namanya permainan timbangan itu luar biasa, Pak, dihadapi oleh timbangan itu luar biasa. Dan itu sampai sejauh ini kami belum pernah mereka mendapatkan satu bentuk sanksi hukum. Karena petani, Pak, sekali jual nggak berani, Pak. Walaupun sudah diambil, sekarang misalnya kita tes nimbang di mana tempat yang timbangan yang bagus misalnya. Kita timbang di pabrik itu berkurang. Petani hanya berani ngoceh, nggak berani untuk melakukan langkah hukum seperti itu. Padahal sudah kita berikan edukasi. Kalau misalnya kamu timbang di sini, itu misalnya kamu timbang 7,5 ton, sampai di sana menjadi 5 ton atau menjadi 6 ton, artinya ada pencurian di situ. Laporkan, bawa dua notanya, kita bawa ke pihak aparat penegak hukum seperti itu. Tapi mereka sudah berani, Pak, lagi dan lagi. Petani, kalau bahasa petani di kampung, Pak, nggak mau pusing, Pak, seperti itu. Seperti itu yang kita hadapi di tengah masyarakat. Namun dengan harapan Bapak nanti ke depan, kalaupun kami berkenan juga disertakan untuk bertemu dengan Menko Polhukam dan menteri-menteri terkait demi menjaga stabilitas nasional dari sisi pangan ini, bukan hanya kita seperti yang Bapak sampaikan tadi, bukan hanya kita konsen di soal swasembada pangan di bidang pertanian padi atau beras, jagung dan sebagainya. Kalaulah memang singkong ini memang mendapatkan perhatian khusus, kami sangat bangga dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena singkong ini, Pak, dari daun pucuk daun sampai ke buah itu nggak ada yang terbuang, Pak. Semua bermanfaat. Tidak ada satupun yang terbuang. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Jadi harapan kami, Pak, ke depan itu memang betul ada suatu bentuk aksi nyata, penelitian yang komprehensif, penelitian yang totalitas. Harapan kami ke depan bukan kita hanya berbicara di atas kertas, bagaimana kita berbicara di atas masyarakat langsung, agar asas manfaat atau kesejahteraan itu terrealisasi bagi petani singkong yang ada di Provinsi Lampung khususnya, Pak. Seperti itu, Bang. Ini Maradoni ya, kalau di Indonesia Maradoni, kalau di Argentina ini Maradona ini. Ya. Ya, Pak. Luar biasa. Nanti Pak Maradoni tolong dikasih nomor HP-nya, Pak ya. Sudah, Pak, saya sudah berapa kali rapat GPNN. Oke, baik. Ini ya, itu gambaran sekilas yang nyata ya, yang disampaikan oleh Pak Maradoni, dan dia adalah pelakunya langsung, bukan hanya pengamat pelaku. Jadi inilah sebenarnya yang ingin kita urai.
ini tidak bisa diselesaikan oleh satu seperti Pemprov Lampung ya. Ini ada sesuatu pemahaman yang kurang pas tentang komoditas daripada singkong ini yang dianggap sebagai komoditas biasa. Dan itu bukan hanya berlaku untuk singkong. Untuk jagung dan sebagainya juga begitu. Sehingga dengan gampangnya membuat suatu kebijakan, udah atur bikin begini, berubah-ubah. Ya, tidak memperhatikan nasib daripada petani itu ya. Padahal seperti saya katakan tadi, petani itu ya, petani itu kalau mogok 1 bulan tidak mau menghasilkan apa-apa, mati negara ini. Betul nggak Pak Maradoni? Betul, Pak, betul. Mati. Tapi ada nggak orang yang menyadari itu? Saya beritahu Bapak-Bapak, ini bukan omongan saya Pak ya. Ini. Supaya teman-teman juga petani ada apa namanya eh, semangat gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ini omongan saya. Ini kita tagih ini. Ya, kita tagih kepada Pak Prabowo. Beliau mengatakan apa? Pangan ini adalah masalah mati hidup suatu bangsa. Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa hidup tanpa mobil. Ya, mungkin juga bisa kita hidup tanpa sekolah 1 tahun gitu ya. Terus namun kita tidak bisa hidup tanpa pangan. Seperti beras, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Ini omongan Pak Prabowo loh, ya, tertulis. Jadi giliran kita menagih ini kepada beliau supaya apa yang disampaikan oleh Pak Maradoni tadi itu bisa terlaksana tentu dengan pengaturan yang baik dan semuanya. Jadi ini adalah modal kita untuk nanti kita berbicara di Menko Polhukam, kita sampaikan dengan data-data yang kita dengar langsung atau kita dapat dari petani di Lampung, petani singkong. Oke, jadi ini sebagai motivasi. Mungkin teman-teman yang lain dari Lampung silakan yang masalah singkong. Karena kalau saya lihat itu ya ada petanya begini. Lahan di Lampung itu ada untuk tebu, ada untuk singkong, ada untuk jagung. Tapi petani di sini juga bergulat ya di 3 ini. Antara tebu dengan singkong ini mana tarik menarik juga, ya kan? Seperti ini katakan Pak Maradoni, ini singkong jangan hanya sebagai singkong tepung tapioka mungkin diolah dan lain sebagainya itu ke depan lah ya. Tetapi pola pikir itu harus sama dulu di seluruh bangsa, tokoh bangsa itu bahwa singkong itu adalah pangan. Dan dia bukan itu apa komoditas ekonomi enggak, itu adalah komoditas strategis ya yang menentukan mati hidupnya bangsa. Bukan omongan saya nih, ini omongan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo menyangkal ini juga keterlaluan lah ya, nggak mungkin lah ya. Tapi sebelum teman-teman dari apa petani dari Lampung mau menyampaikan sesuatu, mungkin Pak Hasrat tadi ada menyampaikan sesuatu Pak, sepatah dua patah kata untuk membuka wawasan teman-teman kita ini. Silakan Pak Hasrat. Pak Hasrat, bisa dengar Pak Hasrat? Halo, kayaknya sinyal juga ya. Pak Hasrat, oh, saya dengar Pak Hasrat. Oke, teman-teman dari Lampung, silakan ada yang ini mau menyampaikan. Tadi teman kita yang kita undang belum bisa bergabung karena katanya kendala ini, kendala sinyal. Ya, dari Lampung ada tadi 4 orang, yang satu ada nikahan. Ya, Saya tambah sedikit lagi. silakan Pak, silakan. Kemarin pun waktu di bulan Juli, saya pun berkirim surat kepada Pak Presiden Republik Indonesia melalui Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia, termasuk saya sendiri di dalamnya dengan ketua-ketua OKP atau ketua pemuda OKP mahasiswa Provinsi Lampung yang tergabung HMI, PMII, IMM, LMD dan lain-lain. Kami 8. Jadi maksud kami berkirim surat ke Bapak Presiden Indonesia termasuk untuk penghentian impor, dan saya berkirim surat kepada Ketua MPR RI, berkirim surat Ketua DPR RI, berkirim surat ke Kementerian Pertanian, berkirim surat kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, dan juga Balik DPR RI. Artinya Pak, upaya kami petani sudah sangat luar biasa. Petani singkong Provinsi Lampung sangat luar biasa. Namun lagi dan lagi respon dingin ini kami sebetulnya
apa sebetulnya kecewa Pak. Cuman apalah daya yang namanya masyarakat. Namun upaya kami tidak merasa lelah, kami tidak merasa apa namanya jenuh. Akan kami selalu upayakan dan terobosan-terobosan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Lampung, kami sepakat. Memang untuk penguatan hilirisasi ini untuk menopang ekonomi masyarakat Provinsi Lampung ini dari petani memang harus digalakkan. Kami sepakat dengan apa yang menjadi pemikiran beliau. Dan ke depan untuk bagaimana ketergantungan kita dengan pihak industri ini, itu salah satu bentuk terobosan yang akan dilakukan oleh Bapak Gubernur Provinsi Lampung beserta jajaran tim beliau di Provinsi Lampung. Jadi kalau kita berkutat di persoalan ini juga, Pak, mungkin kita artinya hanya akan jalan di tempat. Seperti itu. Dan saya sudah sampaikan dengan Bapak Gubernur Provinsi Lampung, bahwasanya agar Bapak konsen juga dengan Kementerian Pertanian untuk bagaimana apa terobosan-terobosan bagi petani singkong ini, sehingga tersedianya pembibitan unggul, tersedianya alsintan, modernisasi, alat-alat panen dan sebagainya, Pak, itu sangat menunjang, Pak. Sekarang kita menggalakkan jagung dan sebagainya, Pak. Maaf, Pak, kita ini akhirnya keterbelakangan, bahkan terbelakang artinya dari negara-negara tetangga kita seperti Thailand, Vietnam. Mereka alat untuk unduh pertanian saja memang sudah pakai mesin, Pak. Unduh jagung, unduh yang namanya panen singkong dan sebagainya. Mereka sudah mendahului kita. Padahal dahulu kala di zaman Pak Soeharto, ini akhirnya kita review ke belakang, Pak. Sebegitu besar peran Bapak Soeharto ini yang ide-ide dan terobosan beliau waktu itu menjadi contoh bagi ASEAN, dicontoh negara Cina sekalipun. Bahkan sekarang kita yang tertinggal. Ini kan dilema, Pak, yang kita hadapi. Namun tidak boleh pula kita mengabaikan apa yang menjadi yang disampaikan beliau untuk cinta produk dan sebagainya dalam negeri saat beliau memberikan satu bentuk pidato di tahun 1995 di kelompok Capir. Saya masih ingat saat itu. Walaupun saya masih SD kelas 6, saya masih ingat itu, Pak. Di tahun 95 SD 96 ya, 95 itu SD kelas 6 saya. Tapi alhamdulillah daya ingat saya masih terekam karena saat itu saya masih nonton TVRI. Seperti itu, Pak. Nah, jadi harapan kami masyarakat petani singkong agar kiranya pemerintah pusat tidak boleh hanya memberikan satu tanggung jawab ini kepada pemerintah Provinsi Lampung. Saya bangga dengan beliau menyikapi persoalan singkong ini cukup serius. Namun menurut kami tidak bisa begitu kuat kekuatan pusat, Pak, kebijakan beliau ini. Karena beliau dibayangi oleh para pembantu-bantu presiden yang lain, para menteri. Bahkan saya sampaikan kritik pedas saya waktu itu melalui media sosial. Mereka jangan hanya membaca di atas kertas atau membaca keluhan masyarakat itu di atas meja, turun langsung dong. Lihat secara langsung, Menteri Pertanian turun langsung ke Pertanian, Kementerian Perdagangan, cek langsung seperti apa permainan para industri, Kemenko Pangan seperti apa, Menteri Perekonomian seperti apa keadaan ekonomi masyarakat Provinsi Lampung diterpa musibah musibah yang tidak nyaman mengenai harga dan sebagainya. Ya jangan mereka hanya menempuhkan persoalan ini kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung saja, Pak. Walaupun beliau sungguh-sungguh, tapi tidak memiliki suatu bentuk eksekusi yang kuat seperti itu, Pak. Seperti itu, karena lagi-lagi semua terbentur dari apa yang menjadi bentuk kebijakan pusat. Impor di pusat, ekspor di pusat, pembenihan, pembibitan, ya kan, alat-alat modernisasi, alsintan, semua dari pusat, nggak ada di Pak Gubernur. Seperti itu. Kapan kita bisa lebih maju? Kapan kita bisa sejahtera? Kalau sarana dan prasarana penunjang untuk petani itu memang dijadikan bahan dan alat politik. Seperti itu, Pak. Kadang-kadang petani seperti itu. Kadang-kadang tidak sampai ke kelompok tani, dimain-mainkan, alsintan dan sebagainya. Ini menjadi suatu miris, Pak. Bahkan kita kecewa cara-cara yang akhirnya cara-cara
apa namanya pragmatis, orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan sesaat di balik di balik kesulitan petani, hanya dimanfaatkanlah Pak seperti itu petani. Nah, mungkin itu bagi salah satu kendala-kendala dan dari salah satu dan salah dua, dan begitu banyak ya Pak suatu bentuk keliru yang dihadapi atau kesulitan yang dihadapi oleh petani saat ini, yang tidak lepas dari yang namanya peran serta pemerintah terhadap petani itu sendiri Pak. Pak Maradoni, di sana tadi Bapak bilang dari mana? Dari masyarakat Singkong Lampung. Ada organisasinya atau apa itu Bu? Para petani itu ada terhimpun di satu organisasi atau bagaimana di sana? Jadi kalau saya dari Lampung Timur, saya mendirikan yang namanya Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur. Oh, Lampung Timur, Sampai ya. kami sempat membentuk yang namanya Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia yang melibatkan unsur OKP mahasiswa Provinsi Lampung. Seperti itu. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah kami tetap konsisten Pak untuk bagaimana menyuarakan apa yang menjadi harapan petani singkong yang ada di Provinsi Lampung. Tapi itu, apalagi Bapak sampaikan tadi, yang disampaikan Bapak Gubernur, komoditas singkong ini sudah dibudidaya di Sumatera Utara, ya kan? Ya. Di Sumatera Selatan, di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, bahkan Kalimantan Selatan saat ini Pak. Artinya dia bukan menjadi satu bentuk komoditas lokal lagi, sudah nasional. Nah, namun dia untuk komoditas yang terbesar atau wilayah yang terbesar di Indonesia ada di Provinsi Lampung. Lebih kurang itu Pak, mungkin 1 juta hektar Pak Provinsi Lampung ini Pak. Luas lahan ya. Luas lahan karena masyarakat petani singkong ini yang masyarakat pribumi Pak, maaf ya. Yang lahannya masih 4, 5, 60 hektar itu kan belum HSAM Pak. Mungkin yang terdata yang HSAM yang katanya 350.000 hektar dan sebagainya itu. Kalau yang pribumi kayak kita lihat di wilayah Lampung Utara, wilayah agak-agak Lampung dusun-dusun kampung-kampung tua, rata-rata tanah orang Lampung itu belum ada sertifikat Pak. Seperti itu. Itu tanah eks perkebunan atau memang dari dulunya sudah anunya masyarakat? Layak Pak, rata-rata tanah marga ada. Nah, jadi memang sudah turun-temurun. Nah, dan satu lagi Pak, seperti mengenai hal yang berkaitan dengan komoditas singkong ini Pak, memang menjadi satu bentuk primadona dan unggulan Pak. Ketika harga itu baik, itu kesejahteraan ekonomi luar biasa. Bahkan pernah saya tanya dengan pihak Dinas Perindak Provinsi Lampung, itu berapa juta ton yang dihasilkan tapioka Provinsi Lampung? 7 juta ton Pak per tahunnya Pak. Dalam rapat kami, dan saya tanyakan kepada Kepala Dinas Perindak Provinsi Lampung. Dan waktu itu ada satu informasi yang kami dapat dari KPPU RI Lampung 2, bahwasanya waktu itu turun pertama di bulan September atau Oktober 2024, 59.000 ton itu nilai uangnya 511 miliar. 59.000 ton Pak ya. Kalau dia 100.000 ton berarti kan 1 triliun duit itu Pak. Kalau 1 juta ton berarti kan 10 triliun. Kalau dia 7 juta ton Pak berarti 70 triliun Pak. Uang tapioka itu Pak. Tapiokanya aja itu Pak, belum onggoknya, belum ampasnya yang lain, belum dia menjadi biodiesel dan sebagainya Pak. Jadi itu masih tapiokanya aja Pak itu. Nah, sementara saya bilang, kalau itu dikalkulasikan untuk petani nilai 70 triliun itu, mungkin yang untuk petani hanya 10% itu Pak. Sisanya dinikmati oleh pengusaha, industri. Karena kulitnya saja itu Pak, Rp150 per kilogram. Ampas kulit ya, kulit singkong itu. Ya, menjadi ampas itu dikatakannya onggok Pak. Kalau dia basah, itu Rp200 per kilo. Kalau sudah kering Rp3.000 onggoknya itu Pak, ampas dari. Jadi nilai ekonominya sangat tinggi. Makanya saya bilang untuk bertani singkong saat ini tanpa melibatkan pemerintah atau negara Pak, memang menjadi bahan banjakan, bahan pembodohan bagi, dan artinya memang mutlak bahan penguasaan dari pengusaha Pak. Luar biasa.
Bisa dicek, bisa diadakan suatu bentuk riset kepada seluruh yang namanya pengusaha-pengusaha tapioka yang ada di Indonesia ini, khususnya Provinsi Lampung. Seperti apa kekayaan mereka. Dan dosa luar biasa. Jadi organisasi Bapak itu hanya ada di Lampung Timur. Kalau secara keseluruhan provinsi belum ada Pak ya? Atau gimana itu? Yang membawahi petani? Hah? Sudah ada Ah, juga. apa namanya? Satu contoh kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia, yang kedua dari Paguyuban Petani Singkong Indonesia, ada Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia, ada juga MSI Masyarakat Singkong Indonesia yang di yang di Jakarta, ketuanya juga ada Masyarakat Singkong Indonesia, ada. Itu bagaimana perjuangan mereka itu perjuangan bersama-sama? Itu kan berarti banyak organisasinya ya. Anggotanya itu gimana? Itu dirasakan petani nggak kan? Nah, jadi begini Pak, Boleh kalau Bapak cerita kami sedikit ya. ya petani itu ke kami hanya bagaimana hubungkan kami dengan pabrik ini. Terpaksa Pak, kami harus negosiasi. Seperti apa Pak? Saya bilang berapa potongannya di sana. Kami bertanya sifatnya. Kalau negosiasi harga nggak bisa lagi, atau di potongan. Kami hanya pengen negosiasi di potongan. Itu pun cukup berat Pak untuk diikuti oleh pengusaha. Karena mereka mau membeli sesuka hati sebetulnya Pak, sesuka hati mereka. Jadi kami waktu rapat terakhir di bulan September itu sempat ngebahas bahwasanya harga tapioka sudah mulai membaik, artinya sudah di atas harga 6.500-an. Itu idealnya pengusaha mampu untuk memberi harga 13.50 dengan potongan 15%. Ternyata toh tidak indahkan juga Pak, walaupun harga tapioka sudah bagus. Seperti itu. Apalagi 7.000 ya. Ya, apalagi di angka 6.500 saja mereka sudah siap dan berani membeli dengan harga 13.50 atau 1.350 dengan potong 15%. Itu pun dinego lagi Pak Gup sama mereka kemarin. Akhirnya direlaksasi menjadi 1.350 menjadi 1.350 potongan 25%, dan itu pun mereka tidak patuh Pak. Sampai hari ini Pak, dipersulit petani. Makanya harapan kami hadirnya negara Pak di persoalan ini. Ya, ya. Tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan negara, karena negara memiliki semua instrumen. Kalau masyarakat mana bisa Pak? Ya, ya. Dia hanya memiliki kekuatan dengan menggalang kekuatan massa. Nah, masa iya Pak? Hari-hari bangsa kita ini harus dihadapkan dengan semua situasi dan kondisi harus dengan massa. Terakhir kita khawatirkan suatu kejadian atau suatu perbuatan anarkis, dan ini merusak citra investasi, merusak citra daerah, merusak citra nasional dan sebagainya. Kami paham. Dan Bapak lihat sendiri, bisa Bapak klik demo-demo Provinsi Lampung, demo Singkong sendiri, Bapak bisa lihat itu. Ya. Apa di TikTok, apa Bapak lihat di Google, YouTube, semua keluar itu Pak. Kira-kira kalau di sana Pak, ada pabrik berapa? Ada 70, 75? Ada 57 pabrik besar Pak yang ada di Lampung. 57 ya, oke. Kalau petani di sana Pak, ada berapa puluh ribu kira-kira, berapa puluh ribu keluarga? Petani singkong Provinsi Lampung ini Pak, lebih kurangnya termasuk yang terlibat di dalamnya lebih kurang 2,5 juta Pak. 2,5 juta jiwa orang. Yang melibatkan 9 kabupaten Pak. Yang terbesar itu ada di Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Bawang, Mesuji, dan Pesawaran, Lampung Selatan. Ada 9. 9 ya. Dari 15 kabupaten kota. Terus kalau saya dengar juga di sana ada apa Pak? Ada pengusaha lapak itu gimana peranannya itu Pak? Mereka menghimpun Pak. Mereka seperti menghimpun maksudnya lapak-lapak kecil lah, pabrik-pabrikan kecil gitu. Namun mereka menjual ke pabrik. Dan mereka memang sudah ada MOU dengan pabrik Pak. Mereka membeli dengan petani seperti ini misalnya, maaf nih Pak ya. Mereka membeli dengan petani. Misalnya kalau harga sekarang informasinya mereka banyak yang tutup karena Pergub itu mewajibkan seluruh lapak membeli dengan harga seperti pabrik. 1.350 dengan potongan 15 atau 25 sekarang ini. Tapi mereka nggak mungkin Pak beli dengan 13.50. Mereka mesti beli dengan 1.050 dengan potongan 20%. Seperti itu. Sementara mereka ada main atau ada MOU dengan pabrik.
Rata-rata mereka itu kami kalkulasi Pak, mereka sudah untung bersih 50 perak per kilo Pak. Per kilo ya. Ya, sudah mereka udah potong operasional dan sebagainya. Rata-rata mereka itu dapat 50 perak per kilo. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, tiap hari mereka 50 per hari. Berarti 7.500.000 mereka. Ya. Kalau dia punya lapak 5 kali Oke. orang punya gaji sampai 30 juta per satu hari kalau dia punya lapak 5 biji atau 5 tempat seperti itu. Oke. Oke. Bisa dipahami, Pak. Ini Pak Zilalahi, seperti itu yang saya sampaikan. Insya Allah bisa menjadi satu bentuk pembelajaran kita bersama. Seperti saya ulangi lagi, jangan sampai semua pihak hanya mempelajari persoalan singkong atau persoalan petani ini hanya di atas kertas atau di atas meja tanpa suatu bentuk Ya konkret lah, aksi yang nyata. konkret. Ya, yang konkret, ya. Harus ada aksi konkret Pak. Ya, Jadi ya. harapan kami menteri terkait ini jangan hanya mendengar isu, hanya mendengar masyarakat demo dan sebagainya menjerit turun dan langsung ke lapangan seperti apa. Saya menangkap terkesan ada kekuatan oligarki yang tidak mampu ditembus oleh para menteri. Seperti itu, Pak. Iya. Karena kekuatan pengusaha tapioka ini kan sudah bercokal di Provinsi Lampung ini lebih kurang 60-an tahun, Pak. Karena Ya. orang tua saya budidaya singkong di tahun 67. Dari tahun 67 orang tua saya udah menjadi salah satu pengepul untuk petani singkong di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Ya. Jadi udah mendarah daging gitulah ya. Betul, mendarah Pak. daging itu Betul. oligarkinya. Jadi Ya. harapan kami, kalaupun ke depan pihak JPNN nanti akan audiensi atau hadap langsung dengan Bapak Menko Polhukam RI dan menteri-menteri terkait dikumpulkan di situ, Pak, dikumpulkan di situ, baru tuntas. Jangan hanya di menteri datang kita kayak apa roadshow kayak kita maaf ini Pak didatangi satu persatu nih kayaknya ke depan nggak akan ada satu bentuk keputusan konkret. Ya. Keputusan bersama kekuatan saya ke depan akan terlibat ini ke depan. Ya. Jadi bahan-bahan yang Bapak sampaikan itu ya upaya-upaya yang telah dilakukan hingga hari ini lah katakan itu kan menjadi apa namanya itu evaluasi juga ya. Jadi tidak berhenti sampai di situ ya harapan kita. Jadi ini kalau diulang-ulang nggak ada hasil buat apa. Jadi nanti Pak Maradoni kita dari JPPN tetap mengharapkan beberapa masukan dari Bapak termasuk surat-surat yang Bapak kirim ke Presiden dan lain sebagainya. Kalaulah kiranya nanti kita bisa mendapat kopi, ya kopinya itu akan kita sampaikan. Artinya ini bukan persoalan yang baru sekarang ini gitu, udah Siap. setahun lebih gitu Alhamdulillah loh. ada. Dan ini sudah berbagai upaya masyarakat, jangan sampai masyarakat marah. Ya kan, kalau masyarakat marah kan itu keamanan nasional lagi. Maka pendekatan kita adalah keamanan nasional, Pak. Ya, jadi bukan masalah komoditas, keamanan nasional. Ini baru di Lampung loh ya, satu titik. Belum lagi di daerah lain. Daerah lain kan punya masalah juga. Mungkin bukan masalah singkong, masalah lain, tapi Betul. kurang lebih sama yang bikin rakyat itu marah. Nah, kalau di beberapa titik di Indonesia ini marah rakyat ini semua kira-kira bagaimana kan? Jadi pendekatannya dari situ Pak Maradoni, kalau orang sudah berupaya maksimal tidak selalu diabaikan oleh negara, ya rakyat marah, wajar lah rakyat marah, betul nggak? Nah, terus sama siapa lagi dia ngadu kalau bukan pemerintah? Betul, Nah, betul. gitu. Itu maksud saya Pak. Jadi bukti-bukti ini nanti menguatkan Betul. upaya kita di Menko Polhukam ini bahwa kalau kita pendekatannya bukan hanya dari segi komoditi keamanan nasional. Karena di beberapa titik kita identifikasi bukan masalah Insyaallah. singkong ya. Setuju. Ada. Nah, gitu Pak. Jadi pendekatannya beda kita bikin. Tapi nanti Bapak bekali kita dengan bukti-bukti itu. Ini loh Pak, ini loh Pak, ini loh Pak. Gitu. Kita tinggal tunjukkan aja. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain silakan. Pak Sahnan ya. Pak Sahnan ini dari Lampung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tunggu ya Pak Maradoni ya. Ya, kopi surat-surat Bapak itu nanti karena itu Siap. Ya, Pak. lampiran Nanti bagi saya kita. kirim, Ya. Pak. Itu ada, Ya. saya sudah ada nomor Pak Asrat itu. Oke, Bisa, siap. bisa ke narsum berikutnya. Silakan. Ini yang Ya, dari Pak Moderator bisa ke narasumber berikutnya. silakan.
ada narasumber, ini narasumber yang saya panggil ini kayaknya belum masuk, ada gangguan sinyal ini. Itu Pak Kusno bukannya narsum ya? Mana dia, Mana? Udah masuk dia belum, Pak Kusno? Pak Kusno? Bukan ya. Nah, kan ini gangguan apa di sinyal mungkin. Bukan. Pak Budi Santosa, Wayan Puspa, Pak Gunawan, Pak Leo Nah, Agung, Pak Kusno. Iya benar itu Pak Kusno ada. mana? Silakan Pak Kusno. Silakan Pak Kusno. Pak Kusno. Oh itu Pak Kusno Prasetyo. Ini Pak Kusno. Ah ya Prasetyo. Iya Silakan Pak Kusno. benar. Pak Leo Ya, Agung Kusno Prasetyo itu ya, sudah hadir. ya. Silakan Pak Kusno. Silakan Ini, Bapak. ini juga petani Pak Kusno ini. Dengar kan dia beliau ya. Silakan Pak Kusno. Di di unmute dulu Pak, di unmute dulu ini. Mic-nya dibuka dulu Pak. Belum bisa ya. Mic-nya dibuka dulu Pak Kusno. Pak Kusno. Pak Kusno. Silakan lah, monggo Pak, monggo. Halo Pak Amir. Sudah Pak. Aman. Lanjut. Ya, oke. Selamat malam Pak Amir dan selamat malam rekan-rekan semua. Silakan Pak Kusno. Ya, kami dari petani Lampung asli, kami Ya, petani. kedengaran suaranya. Kedengar ya? Kedengar Pak Amir? Kedengar Pak Oh, Amir? dah, lanjut Pak, lanjut. Udah. Aman. Nah, kami dari Lampung Tengah, kami bukan dari aliansi, kami dari asli dari petani Pak Amir. Jadi Ya, monggo. kami tidak tahu permasalahan di atas itu seperti apa, seperti yang disampaikan abang-abang tadi, karena saya masuk paling belakang, jadi kami tidak tahu. Kami hanya sedikit mau menyampaikan keluh kesah kami petani yang di bawah ini, Pak Amir. Kami beberapa bulan kemarin merasa petani itu sangat sulit untuk mau jual penghasilan, Pak Amir. Terlebih untuk yang kami tidak tahu ya, karena kami petani, demo itu maksud tujuannya seperti apa, kami kurang jelas. Kalau demo untuk petani, bahkan sementara ini, kalau demo untuk petani, kami ini agak kesusahan untuk jual singkong, Pak Amir. Beda sebelum waktu ada demo-demo ya, karena kalau dulu itu bahkan bonggolnya ngikut aja masih bisa diterima, Pak Amir. Nah, sekarang ini banyak kendala-kendala yang ditolak dari pabrik. Nah, karena katanya ceceannya kurang bagus, yang harus cecean baterai, yang kadar pati harus di atas 21. Jadi kami ini sebagai petani singkong murni, kami petani yang punya lahan hanya sebatas di bawah 2 hektar, Pak Amir, kami ini merasa agak sulit sekali kami sebagai petani. Nah, apalagi di sela-sela kami ini kan ada kami ini petani yang sistem tanamnya digabung sama sawah, Pak Amir. Di mana di situ air sudah datang, kita harus tanam padi, kita singkong ini belum bisa kecabut, Pak Amir. Karena kita mau jual susah, pabrik pada tutup semua. Sebetulnya kami berterima kasih ya dengan dengar berita-berita di Mensos itu yang harganya besok naik, Tapi kami sebagai petani jual singkong justru sekarang susah, Pak Amir. Iya, mungkin untuk kapasitas petani yang lahannya lebih dari 50 hektar mungkin masih eksis ya. Tapi kami ini perlu biaya untuk anak semester, untuk jajan anak berangkat sekolah yang kami harus ngasih uang saku ke anak setiap hari untuk beli pertalite 11.000, 10.000. Nah, jadi kami punyanya ini hanya singkong. Kami mau jual singkong ini kadang-kadang bingung. Gitu Pak Amir. Nah, salah satu contoh kami ini lapak sekarang ini kami
katanya lapak udah banyak yang tutup Pak Amir ya. Nah, itu juga menjadi polemik bagi kami. Karena kami ini petani, contoh nih Pak Amir, saya ini punya singkong 1/4. Ya, dengan nominal kalau dicabut itu cuman 4 ton. Nah, sedangkan jarak kami ini jauh sama pabrik. Biasanya kami ini kalau dekat, kalau lapak ini kan sebagai penyambung pengepul singkong ya. Kami nggak tahu ya sistem-sistem dari lapak ke pabrik ini. Tahunya kami, pokoknya kami jual singkong harga sekian, udah pulang bawa duit gitu tahunya kami Pak Amir. Jadi sekarang ini kami sulit lagi karena sebagian lapak ini belum pada buka. Kami nggak tahu ya kendalanya di lapak ini belum buka, kenapa kami nggak tahu. Cuman setahu saya lapak di sekeliling kami ini banyak yang tutup. Nah, mau nggak mau Pak Amir, kita harus nambah biaya ongkos lagi untuk angkutnya. Karena mobil ini kan kalau truk ini minimal muatnya di atas 8 ton. Nah, kita yang petani kecil ini yang biasanya pakai mobil bahasanya kalau di sini grandong Pak Amir, mobil yang kecil bak itu. Nah, kalau suruh berangkat bawa 2 ton dengan jangkauan agak jauh, mereka nggak berani Pak Amir. Gitu. Jadi kita harus biayain mobil lagi, truk. Kita muat ton 4 ton, kita harus bayar sekian ton. Ini belum kami nanti di situ ngantri di pabrik. Karena kalau udah dengar pabrik buka, kami ini berebut Pak Amir. Berebut supaya kami dapat nomor 1. Bahkan ngantri sampai 2 hari, begitu sampai di tester nggak masuk, kami suruh balik lagi. Nah, inilah Pak Amir yang menjadi kendala kami. Nah, kalau dengan adanya lapak kemarin, sebelum ada berita-berita itu, Pak Amir, kami nggak tahu berita-berita itu seperti apa, Pak. Ya, artinya kami berterima kasih lah, artinya kalau emang itu benar untuk menyejahterakan petani. Tapi sejauh ini Pak Amir, apakah perjuangan mereka ini belum berhasil, apa gimana, saya kurang tahu. Tapi sejauh ini, Pak Amir, ini yang saya sampaikan real di lapangan. Ya. Nah, jadi musim curah hujan ini sudah luar biasa Pak Amir. Singkong yang harusnya kami cabut, kami tanam ganti sawah padi Pak Amir, sekarang sudah mulai membusuk. Kalau kita jual ke pabrik, pabrik ini kadang-kadang 1 hari buka, 2 hari tutup. Nah, kalau pas kita kejebak, sudah kita cabut, pas tutup, busuk lagi, tolak lagi. Nah, itu Pak Amir, salah satu keluh kesah kami sebagai petani di Lampung Tengah. Ya, saya mohon bantuannya Pak Amir supaya ya petani ini sesuai yang dikatakan oleh teman-teman, berusaha untuk menyejahterakan petani Pak Amir. Tapi kami real, kami lahir dari orang petani dan saya juga ya asli petani bukan pengusaha. Inilah yang kami rasakan saat ini Pak Amir. Kita mau jual singkong aja, kami khusus petani singkong Pak Amir. Dengan lahan pas-pasan, beda sama petani yang lahannya di atas 50 hektar. Kami ini hanya sebatas 1 hektar, itu pun kadang-kadang kami bagi Pak Amir. Setengahnya nanti kita cabut bulan 6, setengahnya nanti kita cabut bulan 12. Nah, kalau sekarang ini pabrik mintanya umur 8 bulan, berarti kita ini harus 16 bulan Pak Amir. Nah 8 bulan sedangkan untuk Pak Kusno, saya mau tanya, ini pabrik ini punya kebun singkong nggak, Pak Maradoni? Punya nggak? Nggak ada. Di sini ini ya saya nggak tahu Pak Amir karena kami petani. Kayaknya yang punya ladang untuk singkong perusahaan itu hanya 1 di Humas Jaya. Oh. Tapi berapa luasnya itu Pak? Dia punya kebun itu? Kami kurang tahu Pak Amir, kami kurang tahu. Pak Maradoni tahu berapa luasnya itu? Pabrik yang punya kebun singkong sendiri? Itu sifatnya kemitraan kalau Mas Jaya itu Pak Zilalahi. Jadi seperti ini Pak. Jadi Sungai Budi atau BW itu ada lahan inhutani yang ada di wilayah Waikanan, tapi tidak tergarap. Ternyata seperti yang disampaikan kawan-kawan Pak, budidaya singkong ini petani kalau di Lampung Timur ini Pak ada wilayah yang subur itu Pak. 1 hektar itu mampu mencapai 125 ton Pak.
wilayah Jabung, Gunung Pelindung, Melinting, daerah Labuan Maringgai, mana wilayah yang subur tanahnya, Pak, itu nggak kaget petani itu dapat 80 ton, 90 ton itu biasa, Pak. Karena struktur tanah, Pak ya. Yang paling manja wilayah tanah ini memang di Lampung Timur, Pak. Singkong itu, Pak. Di wilayah yang paling luas itu luasnya di Lampung Tengah, tapi lahannya tanahnya keras, Pak, tanah pasiran yang keras. Tapi kalau di Lampung Timur, kalaupun dia tanah pasiran, gembur tanahnya, Pak. Seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan kawan tadi, Pak, sebetulnya apa yang disampaikan bahwasanya kita memperjuangkan persoalan ini, sebetulnya kalau kita sudah sampai ke pusat dan sebagainya, itu salah satu bentuk efek dari perjuangan. Dengan adanya semua pihak bersuara, dengan adanya semua pihak konsen dan mereka respon persoalan ini karena adanya suatu bentuk bukti perjuangan. Namun yang memang seperti itulah, Pak. Karena pada prinsipnya suatu bentuk perjuangan tidaklah instan. Karena untuk kita merubah suatu kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik itu nggak gampang. Karena ini memang sudah mendarah daging apa yang dilakukan oleh perusahaan itu, Pak. Industri memang sudah mendarah daging. Satu contoh sampai hari ini, Pak, Sungai Budi, perusahaannya seperti itu aja, Pak, nggak ada berkembangnya. Masih menggunakan bahan bakar kayu, sementara tuntutan daripada industri itu salah satu contohnya untuk mengurangi karbon dan sebagainya. Sementara mereka masih memakai pabrik-pabrik yang sudah cukup lama, yang memang mengganggu satu bentuk polusi udara. Sementara ada pabrik-pabrik yang sudah mutakhir, tapi Sungai Budi masih menggunakan fasilitas-fasilitas lama, fasilitas tua. Jadi satu contoh tadi yang disampaikan kalau maaf ini, Pak, kalau di Lampung ini kan kalau masyarakat pribumi asli rata-rata masih luas lahan perkebunannya. Sampai hari ini, Pak, saya jabut singkong di bulan April 10 hektar lahan saya tidak tergarap lagi, Pak. Karena nggak ada modal lagi untuk saya garap itu. Saya cabut di bulan April dan bisa saya kirim nanti foto lahan saya masih nganggur sampai hari ini. Jadi kesulitan petani ini menyeluruh, bukan hanya mungkin di Pak Kusno itu sendiri. Saya pribadi gitu, yang merata ya di seluruh wilayah ya, merata lah ya. Iya, seluruh wilayah yang terdampak ini Provinsi Lampung ini yang terdampak petani singkong ini 9 kabupaten itu mayoritas 60% terdampak, Pak. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Kusno tadi, yang memang lahan itu saja, ya kan? Bahkan saya pernah sampaikan di waktu forum di DPRD Provinsi Lampung, petani singkong itu dia petani, dia buruh, bahkan dia ikut cabut singkong dia sendiri, dia dibayar dari singkong dia sendiri. Kalau bahasa kita itu eman-eman gitu, Pak. Eman-eman dapat juga lah dari ongkos nyabut singkong dia sendiri gitu. Kalau petani-petani yang betul-betul yang disampaikan tadi seperti Pak Kusno tadi. Tapi kalau yang ya sedang kebunnya di atas 4 hektar, 5 hektar, ya nggak mau lah, Pak. Dia lumayan lah dia punya penghasilannya. Kalau pas harga bagus itu, Pak, untuk penghidupan ekonomi bagus itu, Pak. Provinsi Lampung ini, Pak, dari singkong itu. Ya, Karena tapi di jadi bulan ini yang saya tanya tadi Pak Maradoni, pabrik yang punya kebun singkong tidak ada ya, kecuali siapa BW ya? bukan, Pak, Humas Jaya itu pun sifatnya bermitra, Pak, mitraan dengan petani di seputaran Humas Jaya. Bukan lahan mereka. Oh, oh. Bukan lahan mereka. Berarti kalau bermitra Kalau dengan ada itu, lahan mereka, jumlahnya tidak signifikan luasnya, tidak ratusan ribu hektar. Karena Humas Jaya itu mereka itu fokus di nanas, Pak. Nanas sama sekarang udah ke kelapa, menjadi degan dan sebagainya. Oke. Kalau Humas Jaya fokus di nanas sama pisang, GGF. Iya. Oke. Mungkin ada teman-teman lain, petani lain yang lain dari Lampung, silakan Pak. Ada atau mungkin pengamat pengamat ini namanya komoditi singkong. Izin Pak Moderator. Ada, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Moderator. Assalamualaikum. Pak Musa mau ngomong, Pak Musa, cuma nggak kedengaran Pak Musa. Ya. Ini
jaringan kurang apa? Kurang bersahabat nih Pak Sentia. Kedengaran? Menarik ya, menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Maradona. Maaf Pak Maradoni ya dari Lampung Timur Pak ya. Sekarang yang menjadi dilema kita kan harga. Sudah diputuskan oleh pemerintah, sama-sama kita ketahui kan 1.350 per kilo. Nah, yang kedua yang menjadi masalah besar, hasil singkong dari petani itu kan banyak yang tidak tertampung. Terutama oleh pabrik-pabrik yang ada di Lampung misalnya. Dan itu pun ada persyaratannya. Persyaratannya mungkin ada dalam MOU-nya. 24% itu kan syarat utama yang diputuskan oleh tiap-tiap pabrik atau perusahaan itu untuk tapioka. Yang menjadi masalah mendasar petani kita itu kadang-kadang waktu panen singkong ini dia itu lebih yang besar-besar sehingga perusahaannya itu nggak mau. Nah, yang satu lagi waktu panen dan pasca panen kadang-kadang banyak yang patah, kadang-kadang banyak yang terluka. Itu mutunya kan bagus kalau untuk dibuat tepung atau jenis lain. Paling-paling bisa dibuat untuk tapioka. Saya teringat di awal tahun ini, di bulan Januari, akhir bulan Januari, Kementan, Wamentan itu pernah berkoordinasi dengan petani, bahkan petani dari Lampung itu 100 orang kalau nggak salah hadir. Di situ sudah sepakat dari Rp1.000 dinaikkan harga oleh pemerintah sampai sekarang 1.350. Mungkin yang menjadi kendalanya antara orang pabrikan yang menampung dengan petani. Kalau memang seperti Pak Maradoni tadi mengatakan ada perusahaan di Lampung Timur dan sekitarnya itu lebih kurang sekitar 30 lebih, kenapa singkong-singkong dari petani itu tidak ditampung? Kan itu yang menjadi masalah itu. Mungkin ada kelemahannya. Pemdanya itu mungkin kurang gregetan. Apakah itu bupati atau gubernur? Jadi jangan semena-mena, menyalahkan ke pusat. Ke pusat itu tiap hari mengkoordinir tentang tanaman. Apalagi singkong ini kan sebagai penopang makanan pokok, pengganti beras. Nah itu Pak yang jadi kendala saya rasa di provinsi atau di kabupaten masing-masing. Tolong dorong itu pabrikan-pabrikan itu. Kenapa nggak ditampung? Ngomong bupati di sana. Keluar peraturan dari gubernur. Insya Allah semua singkong di Lampung itu mungkin ditampung. Petani tidak salah kok. Petani kan tukang produksi dia. Itu. Selanjutnya seperti Pak Maradoni katakan tadi mengenai alat dan sebagainya itu. Yang namanya alsintan di pertanian insya Allah sekarang memadai Pak. Memadai. Cuma seperti saya bilang tadi, di kabupaten tingkat dinas perdagangan, BUMD, tolong support ke petani-petani singkong yang ada di situ. Itu Pak yang menjadi kendala dasar. Jangan kita salahkan petani. Petani kan orang-orang yang produksi dia. Bisa kita salahkan perusahaan, kenapa nggak menampung singkong itu? Apakah dari kualitasnya, panen dan pasca panen itu kurang bagus? Banyak yang patah, banyak yang busuk. Sehingga namanya singkong itu kan 2 hari kalau patah busuk kan menghitam dia. Akhirnya kan mutunya kurang. Itu salah satu solusi Pak. Jadi ke depan Lampung memang nomor 1 produksi singkong, baru diiringi Jawa Tengah seperti Bapak Maradoni katakan tadi, Jawa Barat, terus Yogyakarta, Sulawesi Selatan, termasuk Sumatera Utara. Jadi kalau ke depan harapan kita semua ini
sebenarnya budidaya singkong ini sangat mudah, nggak ribet. Banyak varietas yang sangat bermutu. Dari Adira 1, Manggu, Malang 1 sampai Malang 4. Bahkan ada singkong yang kampung yang buahnya besar-besar. Itu patinya pun paling bagus. Cuma hanya saja mungkin yang namanya perusahaan, itu kualitas singkongnya itu harus diperbaiki oleh petani. Kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang tidak ingin menyambung, nah, itu baru dilapor ke pimpinan daerah. Kenapa? Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Dinas Pertanian kan ada di situ, Pak. Penyuluh kan banyak di situ. Jangan disalahkan penyuluh. Karena budidaya singkong ini kita tangkap begitu saja tumbuh normal dia. Buahnya besar kok. Yang penting dia cara merawatnya. Itu masukan dari saya, Pak Moderator. Maaf, Pak, rekan-rekan kita yang ada di Lampung sana. Semoga kita sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasa Muhammad Musa. Ya, beliau ini dari Ya, Aceh Selatan, Pak ya. Bapak Ibu dari Aceh Selatan, dari orang DPPN juga. Silakan mungkin masih ada yang lain teman-teman sebelum nanti kita akhiri jam Ya, 9.20. satu lagi Pak Moderator, Pak Setia. Ya, silakan. Saya ingin menambahkan, mungkin ada saya syat tadi. Kalau ini kan menarik singkong ini dari tahun ke tahun memang apa istilahnya berjalan di tempat. Jadi rugi petani. Maksud saya begini Pak, kalau ke depan khusus mengenai singkong ini dihadirkan Pak, baik dari perusahaan ataupun pabrikan untuk jadi narasumber. Jadi kita harus mengetahui juga dari mereka Pak ya. Ya, ya. Bagus Ya. Pak, usul yang bagus ya. Mungkin nanti Ya. kita pisah Pak. Kita Ya. pisah kalau nanti ketemu begini, saling ini nanti. Kita bisa ada rencana memang begitu, tak apa-apa. Kita akan tampung berbagai Ya, informasi oke, sehingga Pak. informasinya lengkap begitu. Nah, usulan yang bagus itu Pak Musa. Baik, masih ada yang lain, Bapak Ibu? Pak Kusno, ada yang mau tambah, Pak Kusno? Ada yang mau ditambah, Pak? Ya, sedikit saya menambahi, Monggo, benar monggo. kata saya tadi yang disampaikan. Memang selama ini kami sebagai petani singkong khususnya, kami belum pernah ada tanggapan dari dinas-dinas terkait atau penyuluhan singkong itu kami belum pernah, Pak Amir. Jadi kami ini ya berdiri sendiri gitu. Apakah terus ini supaya untuk meningkatkan perusahaan supaya hasil patinya tinggi, kamu harus tanam singkong jenis ini bibitnya. Nah, sedangkan kami ini khususnya untuk petani singkong ini kan subsidi pupuk ini kan baru belum lama ini, Pak Amir. Memang dari Dinas Pertanian ini kami ini belum pernah dapat penyuluhan dari dinas supaya petani nyaman, perusahaan tidak menuntut. Ya, ya. Itu Amir. Jadi selama saya jadi petani ini belum pernah ada sosialisasi tentang tanam singkong per dusun, per kampung, per kecamatan. Itu belum pernah, karena kalau untuk per kabupaten atau provinsi kami nggak tahu ya Pak Amir, karena kami memang asli petani. Jadi kalau kita Ya. diundang ke Bupati kayaknya mungkin berat ya, berat. Untuk sebatas kecamatan mungkin masih bisa. Tapi sejauh ini Pak Amir, kami ini belum pernah menerima penyuluhan dari pihak Dinas Pertanian di provinsi kabupaten. Jadi petani ini maunya tanam singkong yang umurnya pendek, hasilnya luas, hasilnya besar. Nah, sedangkan itu menjadi polemik pabrik katanya yang kadar patinya cuma 16. Nah, sementara dari Dinas Pertanian juga nggak pernah. Oh, ini loh tanam singkong yang ini, pupuknya ini. Katanya sekian kali sekian. Nah, itu belum pernah Pak Amir. Kami menemui ditemui oleh dinas-dinas terkait untuk di petani singkong. Terima kasih Pak Amir. Oke, terima kasih banyak Pak Kusno. Jadi memang yang harus kita urai ya. Jadi fakta-fakta yang harus diurai dan itu tidak bisa diselesaikan hanya satu sektor saja ya. Kalau petani ini kan pikirannya sederhana aja. Saya hasilkan, ada yang nampung dengan harga yang bagus, sudah gitu aja kan. Tapi kalau ada bimbingan-bimbingan ya terima kasih juga. Jadi kan petani ini pada posisi lemah. Oh, kadarnya sekian, petaninya aja gak tahu.
kadarnya sekian. Nanti belum lagi timbangan dan lain sebagainya, sehingga tidak apa namanya tidak ada saling percaya. Ya, ini yang repot itu. Baik, mungkin masih ada teman-teman yang lain dari Lampung ada atau yang bukan dari Lampung tapi pernah mengamati masalah tata niaga daripada atau tata kelola daripada ubi kayu secara nasional atau mungkin di wilayahnya. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, Pak Hasrat masih ada, masih bergabung Pak Hasrat? Pak Hasrat. Oke, Bu Darti, Bu Darti. Siap, karena narasumbernya dari empat yang saya Hmm, sebutkan tadi Cuma satu hanya ya. hanya Hmm, hanya satu yang hadir untuk malam hmm, hari ini. hmm. eh Seperti Terkendala itu. mereka, terkendala apa namanya sinyal atau apa tadi Iya, telepon. masih banjir kan. Hmm. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya kembalikan ke Bu Darti. Kita sudah ada poin-poinnya dari Pak Oke. Maradoni, dari Pak Kusno, juga dari Pak Musa ya. Mungkin Ya. teman-teman yang lain juga nanti bisa menyampaikan. Tetapi intinya teman-teman, kita ini pendekatannya bukan pendekatan seperti yang biasa lagi. Ini kita pendekatannya adalah soal keamanan ya. Sebab kalau petani ini resah terus, ini tidak baik bagi negara ini ya. Jadi kita nanti pendekatannya dari sisi lain walaupun tujuannya sama ya. Teman-teman doakan aja. Nanti kita dalam waktu dekat audiensi dengan Menko Polhukam. Saya ke Bu Narti, silakan. Terima kasih Bapak moderator kita Insinyur Santia Mersilalahi, Bapak Ibu Narsum, Pak Kusno Prasetyo, Bapak Musa. Di sini ada Pak Widodo dan juga teman-teman dari Jaringan Petani Persada Nusantara maupun dari pelopor Tanimat Nusantara. Usai sudah jumpa kita Zoom Meet pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir mudah dipahami dan dimengerti. Dan nantinya sebagai evaluasi untuk kita juga langkah apa ke depannya JPPN ini dalam membantu masalah apa namanya petani singkong di wilayah Lampung dan sekitarnya. Mudah-mudahan juga nanti sebagai acuan kita dalam audiens sama Menko Polhukam dalam waktu dekat ini. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Bapak Ali Akbar juga yang telah membantu terlaksananya Zoom Meet pada malam hari ini dan juga Bapak Santia Mersilalahi selaku moderator, narasumber dan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya sebagai MC pemandu acara pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan bila mana ada kata-kata saya yang kurang tersusun dan berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi Wah. dokumentasi silakan